Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Nurkesi. Saya akan menjawab pertanyaan kurikulum dasar ke-1 bagian A. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Alasannya, karena agar anak tidak merasa terpaksa dan dapat memberikan kesan yang menyenangkan bagi anak. Yang pertanyaan yang ketiga adalah apa tujuan fun learning? Tujuan dari adanya fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apa hukum fun learning di PIMBA? Hukumnya adalah wajib, harus dilaksanakan setiap saat, artinya di PIMBA fun learning harus dilakukan sepanjang masa. Pertanyaan nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak. Alasannya karena jika anak sudah merasakan fun learning, maka minat belajarnya akan tumbuh dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6, yaitu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator itu sendiri. Alasannya karena motivatorlah yang akan menyampaikan materi pembelajaran langsung kepada anak. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Kita bisa menciptakan fun learning dengan cara senyum, sapa, salam, dan yang kedua yaitu dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa PIMBA. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dengan cara melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing itu senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di PIMBA A, I, U, E, O. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan nomor 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jika proses belajar menyenangkan, itu akan menumbuhkan minat belajar pada anak tanpa paksaan. Akan menumbuhkan minat belajar anak dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jika proses belajar tidak menyenangkan, maka minat belajar anak tidak akan pernah tumbuh. Dan saya akan menjawab pertanyaan part B. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika proses belajar tidak secara small step system. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apa tujuan small step system? Tujuannya agar proses belajar itu menyenangkan atau fun learning. Dan pertanyaan nomor 4 adalah bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan cara individual system, yaitu proses pendekatan motivator dengan anak melalui evaluasi afeksi pada anak, mengenali kemauan anak dan kemampuan anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi yaitu adalah dampak yang positif tentunya.
kita akan mencapai pembelajaran yang fun learning. Dan sebaliknya, pada pertanyaan keenam, apa dampak yang terjadi bila belajar tidak small step system? Maka pembelajaran fun learning itu tidak akan pernah tercapai. Jadi begitu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.